You are listening to SIG Learning Station, a dose of learning podcast at any time and anywhere. Hai Insan SIG, saya Andahayani Yosef, host of this podcast. Welcome to SIG Learning Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan SIG, semangatnya harus semangat pagi ya. Semoga Anda semua kabarnya baik dan sehat dan tetap semangat melakukan semua aktivitas Anda di mana aja. Podcast kali ini kita akan membahas tentang business intelligence yang udah saya rangkum dari narasumber kita, yaitu Bapak Andi Krishna Arinaldi. Insan SIG, seperti yang kita tahu, bisnis pada umumnya selalu memiliki persaingan antar pemain di dalamnya ya. Hal yang tidak berbeda terjadi juga dalam industri semen, di mana SIG merupakan pemain terbesar di pasar domestik, tentu punya tekanan dari pesaing-pesaing atau kompetitornya. Oleh karena itu penting banget nih untuk staf perusahaan memiliki pemahaman terkait business intelligence yang merupakan salah satu tools untuk memenangkan persaingan. Kita akan gali lebih banyak lagi tentang business intelligence ini dari Bapak Andi Krishna. So, Insan SIG, saya langsung aja sapa beliau. Hai Pak Andi, apa kabar Pak? Baik, Mbak Anda. Oke, semoga sehat ya Pak ya. Dan topik kita kali ini tentang business intelligence. Kalau boleh dijelasin nih Pak, sebetulnya apa yang dimaksud dengan business intelligence dan fungsinya itu apa Pak? Monggo. Baik, Mbak Anda. Jadi sebetulnya kalau kita cerita terkait dengan topik business intelligence, ini sebetulnya topik yang relatif cukup luas gitu menurut saya. Sehingga untuk menjabarkannya itu saya perlu menjelaskan gambaran lebih besarnya terlebih dahulu. Karena business intelligence ini merupakan salah satu tools yang digunakan untuk memenangkan persaingan bisnis. Di samping tools-tools lainnya jadi tentunya ya. Dan aktivitas business intelligence ini merupakan rangkaian aktivitas yang berkaitan dengan proses penyusunan strategi lainnya. Nah, karena persaingan dan pasar itu bersifat sangat dinamis serta memiliki banyak aspek, sangat penting gitu untuk sebuah perusahaan memiliki data dan informasi yang terkait dengan bisnis perusahaan. Jadi, waktu kita mengambil keputusan bisnis, itu nggak berdasarkan feeling atau pengalaman yang sebetulnya sudah obsolete gitu, atau sudah usang. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, dinamis itu menyebabkan pergerakan data, informasi juga perlu kekinian. Yep. Nah, lalu apa definisi dari business intelligence? Sebetulnya ada banyak definisi yang digunakan. Kalau kita Google, itu banyak penjelasan-penjelasan yang mencoba untuk menjelaskan apa itu business intelligence. Tapi secara sederhana, menurut saya business intelligence itu adalah proses untuk mengolah dan menganalisa data menjadi sebuah informasi. Kemudian, informasi tersebut disajikan kepada pengguna sedemikian rupa sehingga mereka dapat membuat keputusan bisnis yang tepat. Nah, dari definisi itu ada 3 komponen penting tuh. Yang pertama data, yang kedua informasi, dan yang ketiga strategi. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait business intelligence, penting juga nih untuk dipahami bahwa ada perbedaannya antara aktivitas yang masuk ke dalam business intelligence dan business analytics. Oke, baik. Keren nih ya. Ada 3 komponen penting tadi, data, informasi, dan strategi yang ujung-ujungnya pasti untuk kemajuan bisnis ya Pak Andi ya. Pak, artinya fondasi penting dari business intelligence inilah data, informasi, dan strategi yang harus kuat dan solid, sturdy gitu ya Pak ya. Kemudian agar Insan SIG lebih paham lagi, kita perlu membahas nih Pak, apa perbedaan dari business intelligence dan business analysis seperti yang Bapak bilang tadi, karena mereka berbeda kan. Monggo silakan Pak. Nah, mungkin pada prakteknya tidak ada batasan yang benar-benar jelas antara business intelligence dan business analytics. Karena keduanya ini sebetulnya sangat terkait dan merupakan aktivitas yang dibutuhkan dalam penyelesaian masalah bisnis. Di mana merupakan aktivitas untuk memberikan informasi terkait data masa lalu dan masa kini, serta menentukan keputusan untuk masa depan. Tapi untuk bisa menjelaskan perbedaan, saya coba kutip nih beberapa quote dari para expert gitu, yang menurut saya bisa sedikit menggambarkan perbedaan di antara keduanya. Seperti menurut Pat Rose, Vice President of Engineering di Magnitude Software, gitu ya. Dia bilang, business intelligence itu dibutuhkan untuk menjalankan bisnis. Sementara business analytics digunakan untuk merubah bisnis. Oh, I see. Kemudian ada definisi lain yang menurut saya juga menarik. Menurut Mark van Richmanan, CEO Data Startups di sini ya, dia bilang business intelligence itu seperti melihat kaca spion. Jadi fokusnya dia itu menggunakan data historis. Oke. Sementara
bisnis analitik itu melihat ke depan dan memprediksi apa yang terjadi. Oke, I see. Intinya, it's either business intelligence atau business analytics, semuanya emang nggak berdasarkan feeling aja, tapi data-driven analysis ya, harus ada datanya ya Pak ya. Menarik banget nih Pak Andi. Artinya ada yang berfokus ke historical dan ada yang berfokus kepada prediksi ke depan, forecasting ya. Dan business intelligence semua hal yang berkaitan dengan masa lalu, dan business analytic adalah hal yang berkaitan dengan masa depan atau perencanaan, planning. Kita perlu mengejawantahkan detail bagaimana maksudnya nih Pak, agar kita bisa see things clearly gitu ya Pak ya. Kapan kita harus menggunakan business intelligence dan kapan kita harus menggunakan business analytic. Lalu siapa nih Pak yang tepat untuk ngelakuin tugas ini dalam sebuah perusahaan? Oke, jadi tadi ya sebagaimana dijelaskan bahwa business intelligence itu berkaitan dengan apa yang terjadi di masa lalu dan bagaimana terjadi hingga saat ini. Jadi ini tentunya informasi yang sangat penting. Kita sangat penting untuk bisa tahu dulu kita seperti apa, performance kita hari ini seperti apa gitu ya. Nah, di aktivitas business intelligence ini fokusnya itu mengidentifikasi tren, historical trend, dan melihat pola gitu ya. Tapi belum menggali terlalu jauh terkait kenapa hal tersebut terjadi atau memprediksi apa yang terjadi selanjutnya. Itu aktivitas business intelligence. Makanya nanti penjelasan selanjutnya akan terlihat ya, akan lebih tergambarkan fokus dari business intelligence itu ada di mana. Nah, business analytic on the other hand tadi berkaitan dengan kenapa suatu hal itu terjadi di masa lalu, mempertimbangkan faktor-faktor yang saling berhubungan, kemudian membuat prediksi tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan. Nah, saya melihatnya bahwa bukan berarti kita memilih menggunakan business intelligence atau business analytic. Jadi sebetulnya ini sebuah tools yang bisa digunakan oleh perusahaan secara komprehensif untuk bisa mengambil keputusan bisnis. Nah, atas perbedaan tadi, ada pendekatan yang berbeda nih dari analisanya, Mbak Anda. Kalau untuk business intelligence, karena fokusnya kepada historical dan data masa kini, maka analisa yang digunakan disebutnya descriptive analysis. Sedangkan kalau di dalam business analytic itu seringnya kita sebut sebagai predictive analysis. I see Pak. Nah, kita breakdown satu-satu boleh ya Pak ya. Jadi business intelligence itu menggunakan descriptive analysis, dan ini saya yakin nih Insan SIG pengen tahu lebih dalam. Jadi boleh nggak Pak dijelaskan lebih lanjut terkait metode analisa ini Pak? Jadi descriptive analysis itu kalau dari terminologi katanya deskripsi gitu ya, penggambaran. Ini tuh tentang sebuah analisa yang ujungnya itu seperti menggambarkan sesuatu yang tadinya dalam sifat data gitu. Ya. Jadi metode analisa ini, analisa deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan karakteristik utama yang ditemukan pada suatu dataset. Jadi kalau kita lihat data itu seperti sebuah informasi yang berserakan gitu ya. Deskriptif analitik ini metode analisa sehingga kita bisa capture tuh, kita bisa tangkap karakteristik utamanya ya menjadi sebuah informasi. Nah, caranya itu dia akan mengidentifikasi pola, hubungan antara data satu dengan data lain. Kita coba jabarkan itu dengan tren waktu gitu ya. Nah, dia akan memberikan informasi apa yang terjadi dari waktu ke waktu menggunakan tren-tren atau pola-pola gitu ya, sehingga informasi ini dapat jadi basis bagi pengambil keputusan di perusahaan. Jadi kalau dianalogikan itu kayak puzzle ya Pak ya. Puzzle itu kan ada pieces of puzzle-nya banyak gitu ya. Itu gambaran datanya, raw datanya, data mentah. Kemudian si data analitik ini kita menyusun puzzle-nya. Kita lihat kan puzzle kan potongan-potongannya ada berkaitan dong Pak ya. Sudah selesai puzzle-nya disusun, itulah yang diajukan untuk melihat this is the picture, this is the big picture untuk digunakan untuk menentukan what's the next move. Begitu gak Pak analoginya? Iya, kalau puzzle itu kan mungkin ada sedikit perbedaan ya ketika Mbak Anda menyebutkan terkait dengan puzzle. Kalau puzzle itu kita berangkat dari sebuah figur yang sudah ada gitu. Nah, the beauty of analysis, this kind of analysis ya, based data analysis, kadang-kadang waktu kita melihat data yang berserakan itu, kita belum tahu nih ada informasi apa sebetulnya gitu, yang kita bisa capture. Nanti makanya
nanti di belakang kita akan lebih menjelaskan lagi ya, di belakang terkait dengan siapa, profesi apa gitu ya, yang bisa berkaitan dengan this role. Tapi mereka ini banyak orang menyebutkan bahwa data itu adalah sumber kekuatan gitu ya. Tapi pada kenyataannya kita sering ditampilkan Excel, Pak ini data transaksi kita, historical sebulan. Data itu terlalu angka-angka semua, all the numbers gitu kan. Enggak user friendly lah istilahnya Pak ya. Nah, descriptive analytics itu mampu menerjemahkan data-data itu menjadi sebuah informasi yang useful. Yang kira-kira bisa ngasih insight, oh then our trends like this gitu. Jadi tren kita ternyata seperti itu. Oh, ternyata begini ya. I see. Those kind of activities gitu dari descriptive analytics. I see. Jadi kalau puzzle itu kan udah jelas ya, itu from one big picture yang cuman di spread aja gitu ya. Tapi kalau data ini nggak seperti itu ternyata ya Pak ya. Betul. Baik. Itu kan tentang business intelligence descriptive analysis ya Pak ya. Kemudian kalau predictive analysis gimana Pak? Nah, jadi kalau descriptive, makanya saya lihat ini cuma keduanya tuh berkaitan gitu. Bisa terlihat. Jadi kalau deskriptif itu dari mulai data yang berserakan kita coba gambarkan. Kalau prediktif itu nambah nih horizonnya. Jadi pertama kita coba cari tahu apa yang terjadi seperti tadi ya, ada tren serius. Kemudian kita mencoba melihat dari sisi kenapanya, ya kan? Jadi di dalam konteks bisnis gitu, kalau predictive analysis ini mengidentifikasi pola dan tren, sehingga kita memperkirakan berbagai hal untuk ke depan gitu. Bisa kita prediksi, berarti kalau kita melakukan ini akan terjadi ini. Berarti kalau kita melakukan ini akan terjadi ini. Jadi dia memprediksikan atas tren dan data dari historical dan masa kini, maka di masa depan akan seperti apa gitu. Jadi prediktif itu lebih kepada future. Apa yang akan terjadi. I see. Pak Andi, agar insan SIG semakin paham mengenai metode apa yang digunakan dalam business intelligence, kita perlu sebuah contoh nih Pak, agar bisa memberikan gambarannya. Boleh nggak Pak? Saya juga waktu pertama kali bersentuhan sama analisa-analisa deskriptif, prediktif gitu ya, masih blur gitu. Dan saya coba ngambil contoh yang sederhana gitu dari, ini mungkin toko sepatu gitu. Jadi misalnya ada sebuah toko sepatu, suatu hari ada laporan penjualan gitu ya, dan di laporan penjualan itu menunjukkan bahwa sepatu A itu lonjakan penjualannya meningkat dalam beberapa minggu terakhir kan. Nah, informasi seperti ini dikeluarkan dari business intelligence yang saya sebutkan tadi. Jadi mendeskripsikan tren bahwa sepatu A ini melonjak. Nah, dari informasi itu, dari informasi business intelligence yang analisanya dilakukan secara deskriptif tadi, kita mungkin memahami suatu hal. Misalnya, berarti kita perlu memproduksi sepatu A lebih banyak nih, karena permintaannya melonjak. Business intelligence. Business analytics, on the other hand, itu bisa membantu kita memahami kenapa sih penjualan itu melonjak, ya kan? Karena kalau business intelligence itu hanya mendeskripsikan informasi trends. Dia nggak menjelaskan tuh, kenapa penjualan sepatu A. Cuma dikasih tahu dong, Pak, sepatu A melonjak nih minggu terakhir. Kalau kita berhenti di situ, maka kita produksi lebih banyak, tarikannya lebih banyak. Ya. Nah, business analytics itu membantu kita untuk memahami kenapa penjualannya melonjak. Misalnya dalam proses mereka melakukan analisis prediktif tadi, dipelajari, ternyata kenapa sepatu A itu melonjak, karena ada influencer yang pakai sepatu itu akhirnya banyak followersnya itu yang membeli gitu. Akhirnya terjadi permintaan. Nah, analisis prediktif seperti ini itu akan memberikan rekomendasi bahwa next kita akan mencoba untuk lebih banyak lagi mempromosikan sepatu lewat influencer gitu. Jadi perbedaannya di situ. Kalau prediktif, endingnya itu merekomendasikan action masa depan. Kalau deskriptif itu pendeskripsian atas apa yang terjadi di masa lalu, gitu Mbak. Baik. Sehingga kalau kita udah punya keputusan, yuk kita endorse influencer lain nih, sehingga kita bisa memprediksikan produksi sepatu A itu berapa dengan opportunity yang berapa juga dari strategi kita meng-hire endorse lain gitu ya Pak ya. Jadi lebih broad kan ya, jadi lebih luas ke pandangan kita. Baik Pak Andi dan juga insan SIG, kita masih akan kulik lagi bagaimana metode analisa yang digunakan dalam proses business intelligence, tapi akan kita lanjutkan ya di sesi kedua. So, pastikan setelah ini Anda klik sesi kedua SIG Learning Station. A dose of learning podcast at anytime and anywhere.